Sahabat beriman, sejarah Islam mencatat masa-masa penuh cahaya, namun juga tak luput dari ujian yang mengguncang umat. Salah satu ujian terbesar adalah fitnah yang terjadi di antara para sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Fitnah ini bukan karena rendahnya iman mereka, justru karena beratnya tanggung jawab dan besarnya amanah yang mereka emban untuk menjaga agama ini. Tapi sebelum kita menyelami kisahnya, penting untuk kita pahami, siapa itu sahabat. Sahabat adalah siapapun yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dan wafat dalam keimanan. Adapun tabi'in adalah mereka yang tidak sempat bertemu Nabi, namun sempat belajar langsung dari para sahabat. Jumlah mereka mencapai lebih dari 100.000 orang, dan dari merekalah tersebar ilmu, keteladanan dan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Fitnah pertama mulai tampak setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kepemimpinan umat pun berpindah ke tangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia yang dermawannya tak terbandingkan. Namun di masa kekhalifahan beliau, mulai muncul benih-benih fitnah. Utsman mengganti beberapa gubernur yang sebelumnya diangkat oleh Umar karena melihat adanya kebutuhan strategis di wilayah-wilayah penting seperti Kufah, Syam, Mesir, dan Basrah. Salah satu pergantian yang paling disorot adalah ketika ia mengangkat saudaranya, Al-Walid bin Uqbah sebagai gubernur Kufah. Banyak warga menolak karena Al-Walid pernah memiliki masa lalu yang buruk, bahkan disebut dalam ayat Al-Quran sebagai orang fasik. Puncaknya Al-Walid tertangkap dalam keadaan mabuk saat hendak mengimami sholat. Masyarakat marah dan mengadukan hal itu ke khalifah. Utsman pun segera memecatnya dan menegakkan hukum atasnya dengan mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mencambuknya sebagai bentuk penegakan syariat. Namun badai fitnah belum berhenti. Muncul provokasi dari sebagian pihak yang menginginkan kekacauan dan mempertanyakan keadilan Utsman dalam mengangkat pejabat-pejabatnya, terutama karena beberapa di antaranya adalah kerabat beliau. Padahal putusan itu banyak diambil berdasarkan maslahat dan kebutuhan saat itu. Sementara itu tokoh-tokoh seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tetap setia menasihati dan mendampingi khalifah. Bahkan beliau mengutus kedua putranya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma untuk menjaga rumah Utsman di hari-hari akhir hidupnya. Namun para pemberontak semakin berani. Mereka mengepung rumah Utsman, memutus akses makanan dan air, hingga suatu hari mereka menyerbu masuk. Pada hari Kamis 17 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu syahid dalam keadaan sedang membaca mushaf. Darah suci beliau menetes di atas ayat fasayakfitahumullah, maka Allah akan mencukupimu menghadapi mereka. Sungguh, peristiwa itu mengguncangkan seluruh umat Islam. Darah khalifah ketiga telah tertumpah dan api fitnah pun menyala semakin besar. Sebagian sahabat termasuk Aisyah radhiyallahu anha sangat bersedih atas kejadian ini. Beberapa pihak menuduh beliau ikut memprovokasi, namun beliau bersumpah, "Demi Allah yang telah diimani oleh orang-orang beriman, aku tidak menulis sepucuk surat pun yang menyuruh mereka untuk itu." Sebagian ulama juga meriwayatkan bahwa banyak surat yang dipalsukan dan tersebar di berbagai wilayah untuk memperburuk citra khalifah. Tangan-tangan gelap di balik layar seperti Abdullah bin Sabah diduga menjadi aktor utama yang meniupkan api kebencian. Setelah wafatnya Utsman, para sahabat berkumpul dan membujuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk memimpin umat. Awalnya beliau menolak, namun karena desakan dan kebutuhan untuk menyatukan kaum muslimin, beliau menerima dengan berat hati. Namun Ali dihadapkan pada dilema besar, menegakkan keadilan terhadap para pembunuh Utsman di tengah kekacauan yang masih membara. Jumlah mereka banyak dan bersenjata. Menangkap mereka saat itu bisa menimbulkan perang saudara yang lebih luas. Di sisi lain Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, gubernur Syam sekaligus kerabat Utsman, menuntut agar pembunuh Utsman segera diadili. Karena Ali belum bisa memenuhi tuntutan itu, Muawiyah menolak untuk berbaiat. Situasi semakin memanas hingga pecahlah peristiwa yang dikenal sebagai Perang Jamal yang melibatkan Aisyah radhiyallahu anha, Talhah dan Zubair radhiyallahu anhum. Tujuannya adalah mendamaikan umat dan menuntut keadilan, namun disusupi oleh pihak ketiga yang menginginkan pertumpahan darah. Ketika pertempuran mulai mereda, Ali datang menemui Aisyah dan berkata lembut, "Bagaimana keadaanmu wahai ibuku?"
Aisyah menjawab, "Aku baik-baik saja, semoga Allah mengampunimu." Keduanya saling memaafkan, menandakan bahwa yang mereka inginkan hanyalah kebaikan untuk umat ini. Fitnah terus berlanjut dengan perang Siffin antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah yang berakhir dengan tahkim atau proses arbitrase. Namun hasilnya justru membuka pintu bagi munculnya kelompok Khawarij yang kemudian menjadi ekstrim dalam menyikapi perbedaan di antara umat. Akhirnya fitnah ini mencapai puncaknya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Syahidnya Ali menutup babak awal dari fitnah yang kelak akan menjadi pelajaran besar bagi generasi berikutnya. Sahabat beriman, fitnah di antara para sahabat bukan karena mereka haus kekuasaan. Mereka adalah generasi terbaik, dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Tapi sejarah mencatat bahwa ujian kepemimpinan dan politik bisa menjadi cobaan yang sangat berat bahkan untuk orang-orang mulia. Tugas kita bukan menilai mereka tapi mengambil ibrah bahwa menjaga persatuan umat adalah fardu, bahwa tidak semua yang tampak di permukaan adalah kebenaran, bahwa menjaga lisan lebih selamat daripada ikut dalam api fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati para sahabat, memaafkan kesalahan kita, dan menyatukan hati kaum muslimin di atas kebenaran. Wallahu a'lam.